Saat ini Revina dan Felix baru saja sampai di aula tempat acara pertunangan Jase dan Sean. Revina menghampiri papa dan mamanya, sekadar menampakkan dirinya bahwa dia sudah datang. "Revina, di mana suamimu?" tanya Jase. Sean yang berada di samping Jase terlihat terkejut mendengar pertanyaan tunangannya itu. Sean melihat ke arah Revina. Sean tahu jika Revina adalah calon tunangannya sebelum pihak keluarganya menggantikan dengan Jase. Sean tidak menyangka jika Revina sudah menikah. Ia juga penasaran laki-laki seperti apa pilihan Revina sampai wanita itu menolak dirinya yang tampan dan juga kaya raya. "Jangan sampai suamimu itu menakuti tamu-tamu undangan karena melihat penampilannya yang menyeramkan," ejek Jase yang membuat Sean menarik sudut bibirnya. Mendengar perkataan Jase, Sean yakin suami Revina itu tidak sebanding dengan dirinya. Felix yang melihat Jase berbicara kepada istrinya dengan ekspresi meremehkan segera menuju ke arah Revina untuk mendampingi istrinya. Felix yakin Jase pasti menyakiti Revina dengan kata-katanya. "Maaf sayang, aku menyapa seorang teman tadi." Felix datang langsung merangkul pinggang Revina dengan mesra. Tidak hanya Jase, Sean yang melihatnya pun sangat terkejut. Pasangan suami istri itu terlihat sangat serasi dan mesra. Revina tidak menolak ketika Felix memeluk pinggangnya. "Selamat atas pertunangan kalian, aku Felix suami Revina, calon adik iparmu." Felix memperkenalkan diri kepada Sean. "Sean Parker," balas Sean tanpa menyambut uluran tangan Felix. "Ah, baiklah, kami pergi dulu. Sepertinya istriku sudah lelah," ucap Felix kepada pasangan yang baru saja bertunangan. Felix sengaja berkata begitu karena ia ingin membawa Revina pergi dari sana. Felix tahu Revina pasti tidak nyaman berada di antara mantan calon tunangannya dan kakaknya. Felix pikir saat ini Revina pasti sedih melihat Sean bertunangan dengan kakaknya sendiri. "Jangan sedih, dia memang tidak pantas untukmu. Pria yang sombong, mereka sangat serasi." Revina melirik ke arah Felix. Ia tidak mengerti apa yang dikatakan oleh suaminya itu. Revina melepaskan tangan Felix dari tubuhnya setelah mereka menghilang dari pandangan Sean dan Jase. "Jangan marah, aku hanya berakting. Tapi apa yang aku katakan tadi itu benar. Kau tidak cocok dengan pria itu," ucap Felix mengklarifikasi. "Jadi menurutmu aku cocok denganmu? Begitu?" balas Revina dengan nada ketus seperti biasanya. Tapi Felix malah menjawab dengan candaan. "Apa kau merasa kita cocok?" Revina hanya mencebik mendengar perkataan Felix. Acara masih berlangsung tapi Revina memilih pulang terlebih dahulu diikuti oleh Felix. Pukul 9 malam mereka sudah sampai di rumah. Tidak ada siapa-siapa di rumah. Semua pelayan pergi untuk membantu acara di sana. Hanya menyisakan seorang satpam yang berjaga di gerbang. Revina terlihat kesusahan untuk membuka kancing belakang punggungnya. Saat memakainya tadi ia meminta bantuan seorang pelayan. "Sini, biar aku bantu," Felix menawarkan diri. Menyadari tidak ada siapapun di rumah ini. Akhirnya Revina mendekat ke arah Felix yang sedang duduk di sofa dan memutar tubuhnya menghadapkan punggungnya di depan Felix. Felix berdiri mensejajarkan tubuhnya. Sebelah tangan Revina mengangkat rambut panjangnya ke atas. Felix mulai membuka kancing gaun Revina satu persatu, dimulai dari yang paling atas. Felix menelan ludahnya ketika punggung Revina yang putih mulus itu mulai terlihat. Felix sengaja memperlambat gerakan tangannya, ingin menatap lamat-lamat pemandangan indah di depan matanya, sampai kancing dengan bentuk bulatan kecil itu terbuka semua sampai di pinggang ramping Revina. "Sudah selesai," ucap Felix dengan napas beratnya. "Terima kasih." Revina langsung berlalu dari hadapan Felix menuju kamar mandi untuk berganti pakaian. Felix menatap nanar pada punggung Revina yang berjalan menjauh. Kemudian ia keluar dari kamar untuk menenangkan gejolak dalam dirinya. Saat membuka kancing gaun Revina, jari-jari tangan Felix tidak sengaja menyentuh kulit mulus wanita itu sehingga membuat sisi kelelakiannya bereaksi. Takut tidak bisa menahan diri, akhirnya Felix memilih keluar, menjauh dari Revina agar tidak terjadi sesuatu yang ia diinginkan. Sementara di dalam kamar mandi, Revina merasakan hal yang sama. Apakah Felix sengaja atau tidak menyentuhnya sehingga Revina merasakan sesuatu sensasi yang tiba-tiba mengalir dalam dirinya. Hari Senin kembali menjelang. Revina bersiap untuk pergi bekerja seperti biasa. Namun ada yang berbeda di hari ini. Felix bangun lebih pagi sebelum Revina keluar dari kamar mandi. Sementara Revina bersiap mendandani dirinya, Felix sudah pun keluar dari kamar mandi dengan hanya menggunakan handuk. Revina menelan ludahnya melihat Felix dari pantulan cermin. Tak ingin mengotori mata dan pikirannya,
Revina kembali fokus pada wajahnya memoleskan lipstik di bibirnya. Sementara itu Felix dengan santainya memakai pakaian membelakangi Revina. Mungkin Felix tidak sadar jika apa yang ia lakukan semua dapat dilihat oleh Revina. Selamat pagi, Pak. Seperti biasanya Revina hanya menyapa Jonathan. Jase melihat pagi ini Revina turun sarapan bersama-sama dengan Felix. Tidak seperti biasanya, setiap hari Revina turun sendiri lebih dulu. Mungkin hubungan mereka sudah lebih dekat, batin Jase. Jase terus memperhatikan Felix yang benar-benar terlihat sangat tampan, bahkan lebih tampan dari Sean. Saat Felix dan Revina keluar menuju mobil, ternyata Jase masih ada di halaman yang juga akan menuju mobilnya. Hei, Felix, untuk pertama kalinya Jase menyapa dengan memanggil nama Felix. Apa kau sudah mendapatkan pekerjaan? Lanjut Jase, membuat Felix berhenti sebelum masuk ke dalam mobil. Belum, jawab Felix. Maukah kau menjadi supir pribadiku? Aku akan minta Sean memberikan gaji yang besar untukmu. Daripada kau menjadi supir Revina yang pasti tidak membayarmu 1 peser pun, iya kan? Ejek Jase. Maaf, tapi aku tidak tertarik. Lebih baik aku menjadi supir istriku yang selalu memberi bayaran setiap malam, jawab Felix lalu langsung masuk ke dalam mobil. Sementara Revina yang mendengar semuanya dari dalam mobil, mengulum senyuman melihat wajah kesal Jase setelah mendengar jawaban Felix. Bagaimana? Kau suka caraku membalas kakakmu? Tanya Felix yang menyadari senyum di wajah Revina. Revina hanya mengangguk kecil, memandang sekilas ke arah Felix. Begini saja Felix sudah merasa puas. Akhirnya ia bisa sedikit membantu Revina untuk membalas Jase yang telah membuat mereka berdua terjebak dalam hubungan pernikahan. Tapi percayalah, sampai saat ini Felix tidak pernah merasa menyesal menikah dengan Revina. Felix tersenyum senang dan mulai menjalankan mobil untuk mengantarkan Revina ke tempat kerjanya seperti biasa. Saat tiba jam makan siang, Jase melajukan mobilnya menuju perusahaan Greenwald, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang properti. Perusahaan properti kedua terbesar di kota ini setelah Boysen Group. Jase menuju ke lantai atas untuk menemui sang tunangan. Permisi Nona, apa Sean ada? Tanya Jase lembut kepada sekretaris Sean. Ia ingin menunjukkan citra yang baik kepada anak buah Sean. Ada Nona, sebentar saya sambungkan. Tidak perlu, saya ingin membuat kejutan. Jase langsung berjalan menuju ruangan Sean. Kenapa pintunya dikunci? Gumam Jase karena tidak berhasil membuka pintu tersebut. Jase ingin kembali ke meja sekretaris tapi urung. Karena mendengar suara pintu yang terbuka dari dalam, seorang wanita cantik keluar dari ruangan sang CEO. Jase ingin bertanya, tapi wanita itu pergi begitu saja tanpa menyapanya, bahkan memberikan senyum pun tidak. Sungguh sangat tidak sopan jika Jase berteriak untuk bertanya kepada wanita yang sudah berjalan menjauh. Akhirnya Jase memutuskan untuk langsung masuk menemui Sean. Sean, siapa wanita itu? Jase langsung bertanya. Wanita yang mana? Sean balik bertanya pura-pura tidak tahu. Wanita yang baru saja keluar dari sini, jelas Jase. Dan kenapa juga pintunya harus dikunci? Lanjutnya lagi. Oh, itu salah satu teman bisnisku dan aku merasa tidak pernah mengunci pintunya, jawab Sean. Namun sepertinya Jase tidak berpuas hati dengan jawaban yang diberikan oleh Sean. Mata Jase mulai menelisik ruangan itu untuk mencari sesuatu sebagai petunjuk mungkin. Ada apa datang kemari? Pertanyaan Sean mengalihkan perhatian Jase. Aku ingin mengajakmu makan siang, jawab Jase. Baiklah, ayo, kita pergi sekarang. Sean menghentikan pekerjaannya dan segera pergi sesuai permintaan tunangannya. Seorang wanita yang sudah berumur 50-an tahun berjalan dengan anggun masuk ke Pure Paradise Hotel. Hai. Mom, Sonia menyambut kedatangan wanita itu di lobi hotel. Wanita yang dipanggil Mom oleh Sonia itu adalah Nyonya Maxim, Mary Cullen, adik dari ayah Sonia yaitu Heru Cullen. Di mana anak berandalan itu? Sonia, tanya Mary setelah melepaskan pelukannya. Ada di ruanganku, Mom. Sonia mengandeng tangan Mary, berjalan menuju ruangan manajer hotel Pure Paradise. Mommy, Felix langsung berdiri melihat ibunya datang bersama Sonia. Sedang apa Mommy di sini? Tanya Felix sambil memeluk ibu yang telah melahirkannya. Tentu saja Mommy datang untuk menemuimu, jawab Mary. Mengapa keluar dari penjara tidak langsung menghubungi Mommy? Apa kau sudah tidak menganggap Mommy lagi? Cerca Mary. Bukan begitu, Mom, aku rasa Mommy sudah mengetahui semuanya. Ujar Felix yang tahu betul bagaimana ibunya selama ini selalu memata-matai dirinya.
tidak ada sesuatu apapun yang bisa Felix sembunyikan dari ibunya. Iya, tapi Mommy ingin mendengar langsung dari mulutmu. Felix membawa ibunya makan siang di restoran yang terletak di depan Hotel Pure Paradise, dan Felix menceritakan apa yang terjadi selama 1 bulan ini. Lihat, Mom, selama 1 bulan ini aku tidak menggunakan sepeser pun uang dari keluarga Maxim. Felix membanggakan dirinya yang bisa bertahan hidup tanpa harta dari keluarganya. Tidak seperti yang selalu diucapkan oleh ayahnya, Eric Maxim. Dadinya itu mengatakan bahwa Felix tidak akan bisa hidup jika keluar dari keluarga Maxim. Eric jugalah yang telah menjebloskan Felix ke penjara hanya karena Felix berkelahi di bar saat mabuk. Kau memperdayai gadis itu? Oh, gadis cantik yang malang, kata Mary memikirkan Revina. Tidak juga, Mom, aku hanya meminjam saja. Nanti jika aku sudah punya uang, aku akan membayarnya kembali, balas Felix. Felix, Daddy berbuat begitu agar kau bisa belajar mandiri. Tidak hanya hidup dengan mengandalkan harta keluarga. Kau harus bekerja keras jika ingin sukses, ucap Mary menasehati putranya. Mom, sepanjang hidupku sudah belajar, bahkan sampai ke luar negeri. No, Felix, belajar itu untuk pendidikan formal, tapi ini tentang pelajaran hidup. Kau tidak akan mendapatkannya di sekolah manapun, ucap Mary memotong kalimat putranya yang selalu saja berkilah. Felix menghembuskan napas perlahan mendengar perkataan ibunya. Ini ambillah, Mary meletakkan sebuah amplop di tangan Felix. Hanya ini yang bisa Mommy berikan. Mary memberikan uang cash kepada Felix. Jika menggunakan kartu Eric pasti akan mengetahuinya. Tidak perlu Mom, aku akan buktikan pada Daddy jika aku bisa hidup tanpa nama dan harta keluarga Maxim. Felix menyerahkan kembali uang kepada Mary. Ia bertekad untuk hidup mandiri. Baguslah jika kau mau berusaha. Semoga berhasil. Mary menadahkan tangan di depan wajah Felix, meminta kepada putranya. Felix menghela napasnya sambil memberikan kartu Rama yang dipinjamannya kemarin kepada Mary. Setelah selesai makan siang Felix mengantarkan ibunya ke mobil yang terparkir di depan hotel. Mary memeluk dan mencium pipi putranya. Kemudian Felix mencium tangan wanita yang telah melahirkan dan membesarkannya. Interaksi antara Felix dan ibunya tidak lepas dari pandangan seorang perempuan yang berada di dalam sebuah mobil. Ketukan dari jendela mobil di sebelahnya, mengalihkan pandangan Jase. Wanita itu segera keluar melihat Sean yang sudah berdiri di samping pintu mobilnya. Sebelum masuk ke dalam restoran, Jase sempat menoleh ke arah Felix, tapi sayangnya pria itu sudah tidak lagi berada di sana.